Karena berarti Pak Jokowi masih diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak segera pensiun. Jadi yang paling tidak possible sepertinya PDI Perjuangan Oh, ya? sepertinya begitu. Aha. Gitu. Walaupun juga banyak orang PDI mengharapkan Pak Jokowi. Masa sih banyak? Ada juga. Kalah aja lah. Gimana sih? Kalah tuh introspeksi, jangan nyalain keadaan. Suara Ciwidey Sakti kita tahu. Ada yang tim sukses, ada juga yang murni. Kita tahu, bukan nggak tahu. Kita paham betul mana yang partisan, mana yang enggak. Gitu loh. Mana suara kampus yang betul-betul betul-betul independen, betul-betul berangkat dari hati nurani, dan mana yang bukan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan seperti biasa setiap minggunya Si Paling Kontroversi menghadirkan narasumber yang juga si paling. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung si paling Jokowi. Siapa lagi kalau bukan Budi Aristiadi atau Mas Muni. Mas Muni apa kabar? Baik, salam sehat. Salam sehat. Mas Muni ini Menkominfo sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi ya, Projo. Mas Muni, benar ya si paling Jokowi? Ya itu kan kata Mbak Silvi. Mas Muni merasanya gimana? Benar kan julukan ini? Ya karena kita satu chemistry sama Pak Jokowi. Sejak kapan sih? Enggak, kita punya cita-cita yang sama. Karena kita berpikir bahwa ini Pak Jokowi ini pemimpin rakyat. Jadi pemimpin rakyat yang lahir dari kandungan rakyat itu sendiri. Awal mula perkenalan Mas Muni dengan Pak Jokowi itu kapan sih? Kalau perkenalan sudah dari 2008, waktu beliau masih jadi wali kota, kita ada acara di Kompas Gramedia, ada. Tapi sejak itu setelah gubernur lah. Mulai dekat, chemistry-nya semakin erat. Kita dekat kan dalam pengertian kita udah merasa ini cita-citanya sama. Saya juga ngerasa bahwa ini Pak Jokowi ini bisa nih mengeksekusi banyak hal dan cocok dengan hati dan pikiran. Saat pencalonan gubernur DKI Oh sih? iya dong. Itu ya? Kita udah dukung. Itu dari saat itu ya? gubernur, dari Intensnya di situ? Iya, presiden juga. Yang mendekati siapa? Mas Muni ke Pak Jokowi atau sebaliknya? Kita ngerasa bahwa kita yakin bahwa ini Pak Jokowi harus jadi pemimpin nasional kita. Karena beliau ini dari pikirannya, tindakannya, hatinya nih untuk rakyat. Itu cocok sekali sama kita. Widih. Gitu. Dan sampai sekarang belum berubah ya? Saya merasakan tidak ada perubahan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah benchmark pemimpin nasional. Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat mencintai rakyat ini diterima oleh rakyat Indonesia. Meskipun setelah dinamika pemilu 2024, Mas Muni, banyak kan yang bilang juga Pak Jokowi berubah. Indikasinya karena sudah pisah jalan dengan PDI Perjuangan. Pisah jalan dengan awalnya dukung Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. Meskipun sudah pisah jalan ini, Mas Muni melihat secara karakter Presiden Jokowi tidak berubah? Enggak berubah. Dari sejak wali kota sampai menjadi presiden 2 periode. Pikirannya, hatinya, tindakannya untuk rakyat. Jadi beliau adalah pemimpin yang mencintai bangsa dan rakyat. Itu cocok sekali dengan kita, terutama di Projo. Makanya Mas Muni bilang Pak Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun ketika nanti sudah habis masa jabatannya. Loh, secara biologis umur Pak Jokowi kan baru 63 tahun. Wah, orang masih 63 tahun, maksudnya mau pensiun main burung di tempat pensiun di Tapi kampung gitu. Walaupun itu hak pribadinya Bapak. Bapak kan gitu udah loh. bilang mau balik ke Solo. Ya Mas. itu juga bicara dengan saya, enggak saya mau pensiun aja. Saya mau apa di rumah di Solo apa segala macam. Itu haknya beliau. Kita juga nggak bisa larang hak beliau. Tapi kita sebagai pendukung Pak Jokowi, termasuk aspirasi itu juga disuarakan oleh seluruh teman-teman di daerah. Jadi kalau menurut Mas Muni, pasnya nih Presiden Jokowi setelah pensiun nanti ngapain? Setelah 20 Oktober. Setelah 20 Oktober paling tidak begini loh. Pak Jokowi ini kan pemimpin yang punya pengalaman 10 tahun memimpin Republik ini. Itu yang tidak akan cuma satu orang doang di Indonesia yang punya pengalaman seperti itu. Kan ada Pak SBY 2 Loh, periode juga. Pak SBY punya pengalaman, tapi kan di masa Pak Jokowi dengan tantangan yang begitu luar biasa, Pak Jokowi punya pengalaman strategi dan taktik dalam mengelola kebangsaan ini, mengelola negara sebesar Indonesia ini, gitu loh. Sehingga Pengalaman beliau ini kan bisa dibagikan kepada siapapun, termasuk
Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, contohnya berarti sebagai apa tuh Nah, Pak Jokowi soal nanti? bentuknya sebagai apa itu biarlah Pak Jokowi yang menentukan. Kalau kita kan dukung aja apa yang Pak Jokowi tempuh. Kalau Mas Muni boleh kasih saran atau dimintai usul gitu ya, Pak Jokowi tepatnya sebagai apa nanti? Apakah sebagai ketua umum dari koalisi permanen pendukung Ya, Prabowo Gibran mm, atau ketua umum dari sebuah partai? ya pandangannya banyak. Teman-teman yang mencintai Pak Jokowi juga berpikir udahlah Pak Jokowi jadi ketua umum parpol aja gitu loh. Walaupun yang lain akan turun dong. Kalau jadi ketua umum partai, ada yang bilang jadi pemimpin koalisi gitu loh. Ada juga yang bilang jadi apa gitu loh. Tapi menurut hemat kami itu kan cara mengapresiasi semua kerja Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Masa rakyat Indonesia ini Pak Jokowi itu aset bangsa loh. Pikirannya masih dibutuhkan untuk bangsa ini. Iya kan? Eh, Pak Jokowi akses bangsa dan dicintai rakyat. Rakyat nggak rakyat nggak mau Pak Jokowi cepat-cepat pensiun gitu, gitu loh. Kalau Rakyat atau projo nih? ya enggak, coba aja ditanya ke yang lain. Kalau soal soal rakyat atau Pak Jokowi bisa dicek gitu. Apakah masyarakat banyak yang menghendaki Pak Jokowi untuk tetap terlibat aktif dalam politik nasional kita. Kalau ketua umum partai apa, Mas Muni? Ya tunggu aja lah, itu kan terserah Pak Jokowi. Kalau partai politik ya tantangan baru juga, chapter baru juga. Karena Pak Jokowi ini adalah salah satu figur politisi yang mencapai posisi saat ini kan nggak pernah memegang posisi formal partai politik Di struktural partai di ya. seluruh partai. Jadi kalau langsung jadi ketua umum itu Ya apakah? dia itu tantangan baru gitu loh. Tapi possible ya, Mas Muni? Lah semua mungkin dong. Mungkin ya. Lah kan gini loh, kalau lihat dari ininya tipenya Pak Jokowi ini kan dia mau coba sesuatu yang belum pernah kan. Jangan-jangan ya. Kan Bapak belum pernah jadi ketua umum partai, Pak, gitu. Gitu. Jadi ada kemungkinan Loh, Pak Jokowi bukan. pengen coba ya. Gini, dia punya pengalaman jadi wali kota hampir 8 tahun, gubernur 2 tahun, jadi presiden 10 tahun. Yang belum pernah kan dia jadi ketua umum partai. Jangan orang underestimate tuh. Partai ini beda begini. Lebih susah ngurus negara daripada ngurus partai politik. Kalau ngomong Jadi secara kapasitas mah Kalau- udah kalau bisa ngomong- banget kalau lah ya jadi ngomong- ketua umum partai. kalau bicara tantangan dan kesulitan, ya sulitan ngurus Indonesia loh. Indonesia beragam, ya kan? Jadi ketua umum mah mudah lah ya. Bukan, buat bukan Pak saya Jokowi. mau bilang bukan lebih mudah, tapi ketua umum partai paling tidak kalau diukur dengan pengalaman presiden ini jauh lah. Ngurus presiden kan ngurus partai. Partai politik. apa Mas Muni yang paling possible? Golkar atau PD Perjuangan? Nasdem juga cocok. Wih. Apalagi yang cocok, Mas Muni? PAN juga cocok. Aha. Golkar juga cocok. Yang paling cocok, Kalau yang paling cocok mesti diinikan ke Pak Jokowi. yang paling mendekati. Yang paling mendekati tadi saya bilang warnanya pelangi lah. Soalnya kan yang kita dengar-dengar paling sering disebut tuh Golkar. Mas Muni, tiketnya tuh paling possible tuh di Golkar. Siapa yang bilang? Bener gak sih, Di Mas? Nasdem juga cocok kan. Gitu ya, Nasdem kan sudah ada Pak Surya Ya, Paloh. kalau Pak Surya Paloh mau Pak Jokowi jadi pimpin Nasdem kenapa? Pembicaraannya sejauh Ya saya ini nggak tahu, tapi yang pasti kan ini kan Sylvia nanya Pak Jokowi cocok pada Nasdem cocok, PAN cocok, Gerindra cocok, tapi kan Gerindra udah Pak Prabowo, ya kan? Iya. Golkar cocok, semua partai cocok. sudah ada belum yang mendekati Pak Jokowi? Ya banyak. Setahu Mas Muni, Ya semua partai yang juga paling mau. intens. Enggak semuanya sama, Hah. gitu loh. Aha. Makanya Bapak cocok di mana, begitu loh. Tergantung Pak Jokowi lah yang memilih. Ini Pak Jokowi udah punya keistimewaan untuk memilih, Aha. gitu loh. Kalau Projo akan lebih mendorong kemana? Projo yang pasti kita ingin partai yang terbuka, partai yang memikirkan nasib rakyat, dan partai yang nasionalis tentu saja, karena prinsip-prinsip Projo kan nasionalis kerakyatan. Ya partai itulah, tinggal dipilih aja. Tapi apakah langsung jadi ketua umum atau harus ada posisi transisi dulu lah sebelum menjadi ketua umum? Ya begini loh, Pak Jokowi menjadi ketua umum partai itu kan bagian dari sebuah sejarah yang dibentuk oleh Pak Jokowi gitu. Kalau kami sih udah posisi Pak, Bapak terserah aja Pak, Bapak mau jadi apa aja kita dukung gitu loh. Tapi cocok sekali ya pasti Apa? untuk menjadi seorang ketua umum partai itu akan cocok buat
perjalanan selanjutnya Pak Jokowi? Ya ada pandangan, ada beberapa pandangan, teman-teman juga bilang jadi apa gitu, apa di luar negeri nggak, ya saya jadi sekjen PBB, teman-teman juga berapresiasi gitu, walaupun kok sekjen PBB masih jauh karena putarannya sekarang Eropa, belum waktunya Amerika Latin, belum Afrika, masih paling enggak 15 tahun gitu loh. Kalau untuk jadi sekjen PBB, lagi pula sekjen PBB nggak pernah dari kepala negara, kebanyakan dari diplomat karir. Iya. Gitu. Kalau jadi sekjen PBB terus jadi calon presiden Amerika, jadi presiden pernah di Peru misalnya, gitu loh. Oke, jadi ada banyak kesempatan lah ya buat Pak Jokowi Yang pasti pastinya begini ya. loh, kalau buat saya sih saya seneng aja, karena berarti Pak Jokowi masih diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk tidak segera pensiun. Tapi ada satu partai yang tadi tidak disebutkan oleh Mas Muni. Apa? Cocok gak kalau jadi ketua umum PDI Perjuangan? Kalau cocok semua cocok. Pak Jokowi ini warnanya pelangi, udah jelasinnya pelangi. Cuman kan kalau di PD Perjuangan udah punyanya Bu Mega. Akan sulit ya? Bukan yang sulit, udahlah, udah banyak, ada penggantinya juga, ada Mbak Puan, Mas Prananda, biar aja lah, gitu loh. Jadi yang paling tidak possible sepertinya PDI Perjuangan Oh, ya? sepertinya begitu, gitu. Walaupun juga banyak orang PDI mengharapkan Pak Jokowi. Masa sih banyak? Ada juga. Siapa, Jangan Mas? salah lu, yang ada. Pak Jokowi ini lintas partai, lintas kelompok, gitu. Bukannya PDI Perjuangan pasti tegak lurus ya dengan Oh iya, Bu makanya, Mega? tapi udahlah jangan disebut-sebut, biar aja lah. PDI Perjuangan udah punya partainya Bu Mega dan keluarga, kan nggak apa-apa, udah biar aja. Oh, tapi tetap ada ya yang sebetulnya Tetap menginginkan. ada juga yang dalam hati kecilnya kenapa nggak dipimpin oleh Pak Jokowi. Dalam hati gitu. kecil. Tahu loh Mas Muni hati kecilnya. Mas Muni, kita cerita-cerita dikit dong soal pemilu 2024. Kita tahu peran Projo bukan hanya di pemilu 2024 sebetulnya. Dalam setiap pemilu yang ada Pak Jokowi itu Projo berperan cukup signifikan dalam mendukung Pak Jokowi. Termasuk di 2024 ini meskipun Pak Jokowi tidak lagi menjadi kandidatnya, tapi ternyata Projo masih eksis dan kali ini mendukung Pak Prabowo Dan Mas Gibran. dan Mas Gibran. Boleh kami tahu kenapa akhirnya mendukung Prabowo dan Mas Gibran? Karena yang kami tahu sebelumnya Projo ini sempat berencana mendukung Ganjar. Ya sempat itu kan 2022. Iya. Tapi kan perkembangan waktu kan terjadi perubahan-perubahan, dan makin lama kok kita Projo juga makin setia ke Pak Prabowo. Gitu loh. Prabowo ini orang yang tulus. Karena selalu bilang sama saya, Pak, udah saya udah nggak ada apa-apa, saya pengen menjadi presiden aja. Semuanya dia udah punya. Dan Pak Prabowo ini visinya sama dengan Pak Jokowi. Bagaimana mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga kita memutuskan mendukung Pak Prabowo. Apakah Mas Ganjar berbeda visinya dengan Pak Jokowi? Ada faktor variabel lain lah. Apa tuh Mas? Ya kan kita dulu punya selalu di tahun 2022 nih. Ya. Saya punya 4 rumus kalau mau menang di 2024. Satu, koalisi partainya menentukan. Kedua, siapa capresnya menentukan. Ketiga, siapa cawapresnya menentukan. Yang keempat, siap kemana Jokowi dan seluruh relawannya mendukung menentukan. Jadi 4 ini harus satu kesatuan, blendingnya pas. Nah sekarang kita balikin ke figur Prabowo Gibran. Koalisi partainya mumpuni, ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat, dan beberapa partai lainnya. 2, capresnya Pak Prabowo. 3, cawapresnya Mas Gibran. Udah, kita sadar data kita, pendudukan kita, hampir 65% penduduk kita muda. Gen Z dan milenial itu hampir 54%. Terus Pak Jokowi dan relawannya kemana? Sebagian besar ke 02. Inilah kunci kemenangan 02 di 2024. Iya, Gitu. iya. Tapi pertanyaan saya lebih kepada kenapa berubah dari Ganjar ke Prabowo? Lah, Selama kurun waktu 1-2 tahun itu apa yang peristiwa yang membuat berubah Mas Muni? satu, koalisi partainya. Saya dari awal sudah bilang nggak bisa kalau koalisi partai cuma PDI Perjuangan dan beberapa partai, karena suaranya nggak akan lebih, gitu loh. Nggak mungkin, karena koalisi partainya menentukan, gitu loh. Karena kemampuan membangun koalisi itu menentukan bagaimana kemampuan harapan rakyat bisa dimanage lewat koalisi yang ada di legislatif dalam kurun waktu 5 tahun
pemerintahan ini, gitu loh. Masa gara-gara koalisi partainya aja yang Enggak, itu kurang salah kuat, satu Mas? faktor dia koalisi partai. Kalau Ya. dari sosok Mas Ganjarnya dibandingkan dengan Pak Prabowo? Ya, akhirnya semua teman-teman yang saya tanya kenapa, ya memang beda Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Bedanya apa sih, Mas? Ya salah satunya itu membangun koalisi. Kalau membangun koalisi aja nggak bisa, gimana mau ngurus negara? Iya kan? Karena membangun koalisi perlu komunikasi, perlu membangun kepercayaan, perlu membangun hubungan yang eh, komunikatif dan produktif di antara masing-masing kelompok dan partai politik itu. Apakah karena Mas Ganjar bukan ketua umum partai Ya, sehingga Pak Jokowi sama bukan ketua umum partai di tahun 2014. tapi tetap bisa gitu Pak membangun Jokowi tahu bahwa komunikasi? partainya ini yang didukung harus didukung gitu loh. Aha. Gitu. Dan Mas Ganjar tidak bisa melakukan seperti Pak Jokowi waktu Ya itu. nggak bisa, itu kan terbukti. Kalau dia punya determinasi yang kuat terhadap partainya, bilang ini kalah dong kalau koalisinya begini, harus ajak begini, ajak ini, gitu loh. Iya kan? Tapi koalisi itu bukannya agak di ujung ya, Apa? Mas Muni. Pembentukan koalisi itu kan agak di ujung ya. Tapi sejak awal kan sudah, yang penting orang melihatnya sosok figurnya siapa dulu nih capresnya ini. Ya gini, waktu 2022 Pak Prabowo bicara dengan saya empat mata itu, pertanyaannya adalah apakah saya masih bisa jadi presiden? Saya bilang bisa Pak, asal Pak Prabowo harus bersama Pak Jokowi. Karena syarat mutlaknya harus bersama Pak Jokowi. Kata kuncinya 2004 harus bersama Pak Jokowi. Dan itu terbukti. Harus dengan Pak Jokowi dengan berbagai perwujudan ya. Akhirnya perwujudan anaknya Pak Jokowi. Yang jadi wapres paling muda. Oh, Mas Muni sempat bicara empat mata ya dengan Oh Pak iya Prabowo. dong, dari Waktu tahun itu Juni 2022 lah. apa? Waktu itu konteksnya dimintai. Dipanggil diajak empat mata, kita bicara soal kemungkinan Pak Prabowo di 2024 gitu loh. Dan Mas Muni bilang kuncinya kalau mau Harus sama Pak Jokowi. harus sama Pak Jokowi. Pak Prabowo sepakat. Makanya dia tetap harus bersama Pak Jokowi. Dan ini terbukti. Karena keberlanjutan itu selalu ada hubungannya dengan presiden sebelumnya. Apalagi Pak Jokowi ini kan tingkat popularitas dan kepuasan publiknya tinggi. Dan ini kan terbukti lah. Di 24 mau orang bicara apapun ternyata rakyat udah memutuskan kan. Di 14 Februari 2024 ternyata satu putaran untuk Prabowo Gibran. Mas Muni kan pasti sering ngobrol ya dengan Pak Jokowi, sering jadi teman diskusi juga. Kita juga tahu kalau Pak Presiden juga sama seperti Mas Muni. Waktu itu sempat berpikir sebetulnya ingin mendukung Ganjar, tapi Iya. akhirnya baru Prabowo. Iya. Alasannya apa, Mas? Ketika Presiden akhirnya berubah dukungan dari Ganjar ke Prabowo. Gini. Kita harus menganalisanya gini, sejak awal diskusi dengan Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi pasti mau calon yang didukung menang. Nah, kita waktu itu punya instrumen yang namanya musyawarah rakyat. Musrah. Musrah. Yang kita bikin 10 bulan. Dari Sabang sampai Merauke tuh 30 provinsi kita gelar musrah. Survei itu ya, Mas ya? Itu survei versi versi darat namanya begitu kan. Karena waktu itu waktu Rakernas 5 kita di Magelang Mei 2022, Pak Jokowi pesan 2. Satu, ojo ke susu yang viral waktu itu. Karena jangan tergesa-gesa, Mas. Yang kedua, tolong dengarkan lagi suara rakyat. Nah, 2 pesan itu saya baca. Pak, kalau dengerin suara rakyat, kita diskusi sama Pak Jokowi. Pak, kalau dengerin suara rakyat, mekanismenya apa? Masa survei? Survei apa lembaga survei aja kan? Mekanismenya bagaimana kalau kita bikin musrah di seluruh Indonesia? Musyawarah rakyat. Jadi kita gelar di mana seluruh Indonesia, dari mulai Medan, Aceh, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Banten, Bandung, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Bali, NTT dan semua, Makassar, Manado, semua kita bikin namanya musyawarah rakyat. Dan ternyata Pak Prabowo, nama Pak Prabowo. Paling tinggi itu Pak Paling tinggi Prabowo. Oh, jadi bukannya sudah ada hasil dulu nih sebelum musrah. Maksudnya Oh, sebelum enggak. musrah pun sebetulnya sudah ingin mendukung Pak Prabowo, baru Gini. kemudian diadakan musrah Benar. itu. Sebagian sudah mau mendukung Pak Prabowo. Cuman gini, saya bilang kita buktiin dulu supaya kita bisa kasih laporan yang valid ke Pak Presiden bahwa Pak Prabowo betul-betul diinginkan rakyat. Gitu. Jadi bukan ada karena Bukan didesain mau dukung ini terus digelar rusak, enggak. Musrah itu cerminan paling objektif, paling jujur tentang apa sebenarnya maunya rakyat. Karena kita nggak seleksi-seleksi, siapapun boleh memilih
atau bersuara tentang capres yang mereka inginkan di Pilpres 2024. Ternyata buktinya apa? Ya kita cukup berbesar hati karena ternyata musrah ini bukan instrumen kaleng-kaleng. Karena apa yang ditutuskan musrah jadi. Begitu Jadi ya. loh. Iya. Mas Muni, bukannya Pak Jokowi itu maunya Prabowo duet sama Ganjar ya pertama Itu kali? awalnya. Oh. Jadi desain awalnya plan A-nya Prabowo Ganjar. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo atau terserah? Ya PDI Perjuangan maunya Ganjar Prabowo. Tapi Pak Jokowi maunya Prabowo Ganjar. Plan A Prabowo Ganjar. Tapi di sana ngotot nggak mau jadi wapres. Oke, plan B. Plan B-nya Prabowo Erlangga. Juga muncul Prabowo Erik, muncul Prabowo Kofifah, Prabowo yang lain gitu loh. Plan B itu. Kalau dengan mereka mungkin aman, tapi belum tentu menang. Akhirnya muncullah plan C yang namanya Prabowo Gibran. Saya sempat ditanya diskusi dengan Pak Prabowo soal Prabowo Gibran. Saya sampaikan, Pak, kalau dengan Mas Gibran itu mungkin badai kencang sekali, tapi pasti menang. Gitu loh. Kalau yang lain-lain mungkin adem, tapi belum tentu menang. Kalau ini badai kencang tapi menang. Mas Muni ditanya Pak Prabowo kapan? Jauh sebelum Itu ada itu pas penentuan MK. Enggak, udah setelah putusan MK. Oh, udah setelah putusan MK. Mau mutusin calon wapresnya Pak Prabowo di KPU. Oh, jadi setelah putusan MK pun sebetulnya Pak Prabowo belum firm 100%. Bukan kita tahu ada yang gerilya, ada yang godek-godek. Wah, apa nih godek-godek apa nih? Ada yang usaha lah, namanya orang usaha mengaruhi Pak Prabowo. Jangan Mas Gibran, banyak isu, banyak badainya kenceng, iya kan? Oh, siapa Mas? Takutin. Ya nggak usah nuduh lah, udah lewat buat apa? Iya kan? Cuman saya yakinin enggak, kalau mau Pak Prabowo Gibran biar aja ada badai gede, tapi menang kok ini. Dan terbukti kok. Gitu loh. Ini kan ya biasa lah, namanya orang usaha, last minute kan mengaruhi. Jadi setelah ada putusan MK yang Kan badai 90 kenceng nih. itu kan Habis MK kan putusan badai kenceng nih. Pak Prabowo kontroversial tuh. Prabowo sempat diskusi sama saya, ini banyak yang bilang begini nih. Oh. Gitu. Bahkan survei saya turun kalau sama Gibran. Mas Gibran 6% gitu. Saya bilang, Pak, kalau saya bukannya nggak suka sama yang lain. Kalau sama yang lain mungkin adem, aman, tapi belum tentu menang. Tapi kalau sama Mas Gibran, badainya kenceng, angin ribut banyak, tapi menang. Gitu loh. Tentunya beliau mendengarkan pikiran dan saran saya. Karena kalau sama Prabowo Gibran kita nggak apa-apa, angin badai topan beliung nggak apa-apa, kita hadapin aja. Orang dipilih rakyat kok, rakyat yang punya hak suara kok. Ya bukan kita nggak tahu siapa yang mainin politik dinasti, politik apa. Jadi orang dipilih rakyat kok, mau dinasti dari mana? Yang coba godek-godek itu dari internal ya Mas? Ya yang usaha lah, udahlah nggak usah dituduh-tuduh. Pasti orang penasaran siapa sih yang Ya ada yang usaha. wajar lah orang usaha ya. Wajar orang usaha. Nah namanya usaha kalau belum diputuskan boleh usaha. Selama janur kuning belum melengkung masih ada kesempatan kan gitu. Iya. Tapi Mas Muni, kan pilihan Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu ya satu sisi karena ada faktor anaknya Pak Jokowi, makanya publik masih mengaitkan Mas Gibran dengan Pak Jokowi dan itu bisa menambah potensi kemenangan. Tapi ada yang banyak sekali yang angin yang bersuara bahwa ini karena Pak Jokowinya totalitas mendukung anaknya, mengerahkan segala sumber daya, aparat negara, semuanya demi memenangkan Prabowo Gibran. Gimana tuh Mas? Ya namanya tuduhan, angin ribut ya biasa. Maksudnya kita mau komentari orang berkomentar kan. Tapi yang pasti rakyat membuktikan rakyat di TPS memilih 02 gitu loh. Orang bersuara apapun dalam demokrasi boleh aja. Tapi kan kita juga tahu semuanya kan cuman tuduhan. Orang dituduh bansos, Pak Jokowi memanfaatkan bansos dari mana? Orang suaranya 92 juta dan semua kota-kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja, Denpasar, Makassar, Medan menang 02. Itu sama karena bansos. Iya kan? Semua orang nuduh gitu. Tapi kan rakyat udah menentukan pilihannya. Gimana lagi? Gitu. Kalau bukan karena bansos, apakah karena Aparat, aparat, main. intimidasi? Intimidasi apa?
Kadesnya diancam. Iya, siapa yang diintimidasi, siapa yang mengintimidasi kan juga nggak jelas. Itu kan dugaan-dugaan aja, nggak apa-apa. Tapi biasalah, kita kan juga tahu udah lama jadi orang Indonesia ya. Jadi kalau kalah, Maksudnya ya orang kalau Indonesia ya hobinya kayak Indonesia, gitu. ya kalau kalah nyari salah-salah mencari kambing hitam biasalah, iya kan? Biasa. Kalau curang dari mana? Kalau curang nggak seluruh negara di demokrasi di dunia mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Nah, Tapi begitu kalau quick count semua pemimpin besar negara-negara demokratis loh. Amerika, Eropa, Australia, Jepang, negara demokratis ya. Mengucapkan selamat. Artinya apa? Masa mereka percaya agitasi kecurangan? Kecurangan dari mana? Saya mau tanya. Sekarang ini, saya menerima kunjungan wartawan asing dari banyak negara sebagai Menkominfo ya. Mereka meliput di setiap TPS dari di Jakarta sama pun daerah. Saya tanya mereka begitu pulang, saya tanya, gimana menurut kalian? Enggak pak, suara dihitung, orang dilihat di TPS terbuka. Ada yang diintimidasi? Nggak ada. Ada yang di kartu suara ditukar-tukar? Nggak ada. Terus kecurangannya di mana? Oke, satu dua. Kedua, 2 hari lalu saya ketemu Menteri Inggris. Mereka malah tanya ke saya, Pak Budi, bagaimana caranya kok Indonesia pemilu ini bisa damai? Bayangin negara maju seperti Inggris. Saya pun nanya karena tahun 2024 ada 70 negara melakukan pemilu, termasuk Inggris, Amerika. Ini kan pemilu juga nih, gitu loh. Mereka juga kagum karena Indonesia ini negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah India. Betul penduduk kita lebih sedikit dari Amerika, tapi partisipasi pemilih di kita jauh lebih besar dari di Amerika. jadi nggak benar kalau pemilu kali ini tuh paling brutal, Mas. Itu bener-bener itu kalau udah kalah mau teriak-teriak brutal. Gimana? Kalah aja lah. Gimana sih? Kalah tuh introspeksi, jangan nyalain keadaan. Masa kayak gini nih, kita nggak jadi janjian gitu terus. Terus ini kita nggak janjian karena ada hujan nih, blame it on the rain dong. Iya kan? Ngapain lu salahin hujan? Ngapain salahin matahari? Begitu. Maksudnya mau jangan nyalain keadaan dong, gitu. Gitu ya, Mas Uni ya. Tapi catatan-catatan katakanlah dari kelompok yang lebih independen seperti ada suara-suara dari kelompok akademisi, guru besar, itu tetap harus jadi catatan dong. Loh, Tidak boleh gini. diabaikan dong, Mas Muni. Akademisi, suara-suara civitas akademik, kan kita tahu. Ada yang tim sukses, ada juga yang murni. Kita tahu, bukan nggak tahu. Oh ini tim sukses gitu loh. Ya kalau kayak gini loh. Kalau akademisi berlatar belakang tim sukses, ya kita cuma bilang ya udahlah, namanya juga orang lagi kampanye meyakinkan seolah-olah suara akademisi, suara-suara civitas akademika gitu loh. Kita paham betul mana yang partisan, mana yang enggak. Gitu loh. Mana suara kampus yang betul-betul betul-betul independen, betul-betul berangkat dari hati nurani, dan mana yang bukan, gitu loh. Oke, kalau yang tidak partisan nih, Mas Muni. Ya soal kualitas demokrasi kita perbaiki, oke. Iya. Ya kita pasti dengar Tetap kok. harus didengarkan kan? Gini loh, saya tuh selalu mendengar suara rakyat. Saya selalu mendengar suara rakyat. Bahkan akhirnya sampai satu titik, sejak muda saya sebagai aktivis politik, saya selalu berusaha mendengarkan suara rakyat. Saya tahu kok mana suara rakyat yang genuine dan enggak. Gitu loh. Kalau sekarang Mas Muni, kita mulai berbicara soal pemerintah, ini kan masa transisi dari pemerintahan Pak Ntar loh, Jokowi. jangan pakai transisi. Apa? Kalau transisi itu dari pemerintahan sebelum ke sebelumnya tuh nggak nyambung. Oh, kalau ini karena Ini kan keberlanjutan ya. berkelanjutan. Jadi bahasanya saat-saat sinkronisasi. Nah, Sinkronisasi. bukan Oke. transisi. Oke, di masa sinkronisasi, Nah, dinamika politik yang terjadi kan mulai dari ada rencana penambahan jumlah menteri, kemudian obrolan soal koalisi oposisi. Mas Muni, pandangan Mas Muni soal koalisi oposisi, gini. kita tetap butuhkan yang namanya oposisi yang kuat itu? Ya. Jadi gini, demokrasi yang sehat selalu ada yang menjalankan pemerintahan dan harus ada juga yang di luar pemerintahan. Itu kalau demokrasi mau sehat. Makanya saya juga sepakat. Ya kalau mereka ada yang nggak mau pakai bahasa istilah oposisi, pemerintah dan oposisi, kita pakai bahasa yang di dalam pemerintahan sama yang di luar pemerintahan. Dan itu sehat. Harus ada yang di luar pemerintahan.
Kalau enggak nanti enggak ada yang kontrol. Tapi jangan disisakan satu. Oh ya, Iya nggak dua sih, Mas Budi? boleh, dua aja lah ya paling enggak. Nah, gitu. Kalau nggak mau satu dua, oke. Nah itu soal posisi soal karena yang memerintah dan yang di luar pemerintahan itu harus ada supaya terjadi check and balance, demokrasi sehat, gitu loh. Itu kalau soal posisi pandangan saya soal koalisi dan yang di dalam pemerintahan Oposisi. maupun yang di luar pemerintahan. Kalau Pak Luhut bilang yang toksik jangan diajak. Ayo, Setuju, Mas Muni? setuju. Banyak ya yang toksik. Kalau pandangan kami kan toksik itu kan anti rakyat. Toksik sama dengan anti rakyat. Iya, pokoknya siapapun yang anti rakyat toksik. Gitu. Kenapa? Karena kita harus pro rakyat. Negara maju, rakyatnya mesti maju. Nggak ada cerita negara maju, rakyatnya tertinggal. Jadi rakyat maju, pasti negara maju. Itu hukum besi kita. Kalau kita pro rakyat, kalau mau bilang negara maju, rakyat masih maju. Kalau rakyat maju, pasti negaranya maju. Gitu. Tapi negara maju, belum tentu rakyatnya maju. Banyak yang ketinggalan. Nah itu fungsi dari pemerataan. Selain pertumbuhan, kita perlu pemerataan. Kalau bahasa berbagai kerennya inklusivisme, Ya. artinya tidak boleh ada yang tertinggal, gitu loh. Tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk ketinggalan tidak tertinggal dalam meminta jabatankah? Karena begini Mas Muni, Pak Iya. Prabowo sudah bilang jadi pemenang tuh enak, kawan-kawan mendekat. Iya. Tapi sambil bawa proposal, Proposal, ya iya. kan? Minta jabatan ini, minta itu. Dari Projo akan dapat apa, Mas Muni? Ikut minta juga gak? Projo sampai sekarang nggak pernah minta apa-apa. Tanya aja ke Pak Prabowo, pernah nggak Projo minta? Nggak pernah. Kita biaya sendiri semuanya, minta pun enggak, gitu. Karena bukan apa-apa, kita punya keteguhan hati. Karena kita bukan apa-apa ya. 2024 ini kita merancang dan memenangkan. Bukan sekedar memenangkan, kita merancang juga. Jadi dua, merancang dan memenangkan. Nah yang ketiga apa? Kita memastikan pemerintahan ini berhasil. Gitu loh. Merancang, memenangkan, memastikan pemerintahan ini berhasil. Karena kalau kita memenangkan calon pemerintahannya nggak berhasil kan kita malu. Itu bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat. Dan untuk pemerintahan ke depan, apakah Projo perlu ada di dalam atau di luar? Ya kalau memastikan kan harusnya di dalam. Namanya memastikan. Kalau di luar bukan memastikan, namanya penonton di pinggir jalan. Gimana tuh? Harus ada di dalam tapi nggak mau minta jabatan. Mungkin nggak Mas Muni? Kita nggak perlu minta, kayaknya udah ada kesadaran kok. Oh, Loh, jangan underestimate dong. Pak Prabowo udah ngerti lah ya gitu maksudnya ya tanpa perlu diminta. Ya, kita bukan porsi kita minta. Tapi kok kita yakin ya, gitu loh. Optimis ya Mas. Ya optimis, kita optimis bahwa ekosistem dukung kita. Mereka kan tahu kiprah kita dong. Iya kan? Kita mempersiapkan 2 tahun loh. Mempersiapkan kemenangan Pak Prabowo. Bukan 3 bulan, 4 bulan loh. Orang banyak tanya ke saya, apa kuncinya? Prabowo Gibran bisa menang banyak. Kuncinya 1, konsolidasinya lebih cepat. Karena apa? Karena kita udah 2 tahun mengerjakan ini. Jadi kok musrah-musrah itu udah jadi tim sukses semua tuh. Konsolidasi lebih cepat. Kedua, penggalangannya efektif. Jadi kuncinya 2 itu. Kayak gimana itu penggalangannya? Penggalangan itu artinya ini Thomas ini yang digalang, elitnya ini efektif. Tepat kalau bahasa bansos tepat sasaran. Nah, gitu. Tapi nggak pakai bansos. Nggak pakai, tepat sasaran gitu loh. Artinya penggalangan efektif. Orangnya pas. Gitu loh. Dan konsolidasi kita lebih cepat. Kenapa? Karena persiapan kita udah 2 tahun. Berarti Projo ini bisa jadi lebih berkontribusi dari partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Semua Mas Muni. berkontribusi. Sebenarnya gini loh, kemenangan ini seperti kata Pak Prabowo dan Gibran dalam sambutan, kemenangan adalah kemenangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan kemenangan Prabowo Gibran. Kalau ada yang klaim ini lebih berkeringat, itu lebih berkeringat, gimana tuh? Mas Rakyat yang paling berkeringat. Begitu. Karena rakyat yang memutuskan Pak Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Begitu. Tapi Projo optimis lah ya, Pak Prabowo melihat lah selama ini Kita kontribusi Projo. optimis dan juga kita punya harapan dalam pengertian
Ini kan tantangannya udah baru, merancang satu hal, memenangkan hal lain. Yang terakhir ini kan memastikan ini berhasil gitu loh. Gitu. Dan supaya berhasil Projo harus ada di dalam ya. Nah, itu harapannya Zintia. Gitu. Semoga menjadi harapan rakyat banyak gitu. Kalau Mas Muni, kisah Mas Muni sedikit nih soal Mas Muni akhirnya menjadi menteri. Iya. Ini kayaknya relawan pertama nih yang menjadi menteri. Ya gak Mas Muni? Kata orang-orang sih begitu. Kaget gak ketika Relawan pertama dan juga aktivis 98 pertama. Nah, kaget gak ketika ditunjuk Pak Jokowi jadi menteri? Ya Atau kaget lah. sudah menduga? Enggak juga. Atau sudah berekspektasi? Enggak juga. Kita sampai satu titik udah apa? Kan ditanya, ya kamu emang gak ada yang lain Pak? Pertanyaan jawaban saya itu. Kamu ditugasin sama Pak Presiden sebagai ditugasin jadi menteri kominfo. Loh emang gak ada yang lain Pak? Kalau kamu bisa, ya udah. Kita kan siap gerak aja. Gitu. Kalau pengen ini menteri kominfo nggak mikir. Orang lagi anak-anak jadi wamen desa keliling-keliling, ya kan? Tiba-tiba diangkat, ya udahlah. Buat saya tapi setelah perjalanan waktu ini ternyata saya baru dapat hikmahnya. Hebat sama Pak Jokowi. Apa tuh? Ya kita ternyata kominfo itu mampu bisa menjadi instrumen untuk mencapai mewujudkan pemilu damai 2024. Coba bandingin 2019. Ruang digital kita lebih sejuk gak? Iya kan? 2004 kan lebih sejuk kan? Hoax nggak terlalu banyak, ya kan? Kegaduhan di ruang digital nggak terlalu gemuruh. Gaduhnya beda kali Mas Muni. Nggak juga, kalau nggak ditata juga banyak fitnah. Kita juga melakukan beberapa eksekusi gitu. Nah terkait dengan itu Mas Muni, nggak ada konflik kepentingan ya? Di satu sisi Mas Muni jadi Menkominfo, di satu sisi Ketua Umum Relawan Projo yang mendukung Prabowo Gibran. Iya. Itu nggak ada konflik kepentingan antara Menkominfo yang harus Ada. adil buat semuanya nih? Saya selalu bilang begini sama teman-teman, ini benar-benar saya ini diuji. Satu sisi saya menjalankan tugas pemerintah untuk mewujudkan pemilu damai 2024, tapi di satu sisi lagi saya juga harus memenangkan Prabowo Gibran. Kan dua tugas sekaligus kan, gitu loh. Menjalankan tugas untuk mewujudkan pemilu damai 2024 kita kerjakan. Bisa dicek di Kominfo. Pernah nggak saya pakai fasilitas Kominfo untuk menjadi tim sukses, termasuk mengerahkan seluruh karyawan Kominfo? Nggak ada yang ngomongnya. Yang ngerti ngikut bagus, enggak juga nggak saya paksa, gitu loh. Nggak ada satupun pejabat di Kominfo yang saya eksekusi karena pilihan politiknya, nggak ada. Bisa ditanya. Mutasi? Iya, mutasi nggak ada. Saya ancam nggak ada, gitu loh. Karena satu sisi saya masih jaga itu, nah satu sisi saya sebagai tim sukses. Jadi ini dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, ini juga luar biasa, gitu. Sama seperti juga di Kominfo kita juga ngadepin kondisi seperti itu. Satu sisi kita harus menjamin kemerdekaan bersuara, demokrasi, kemerdekaan bersuara masyarakat. Itu sisi kan. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga kepentingan nasional kita, terutama dari polarisasi, politik pecah belah yang merusak persatuan dan kesatuan kita. Kan harus saya jaga nih. Nah, berarti kan banyak pilihan-pilihan yang seperti itu. Makanya saya bilang kalau yang udah begini-begini, take down aja, hoax nih, nggak jelas nih. Termasuk pilihan dirty vote. Dirty vote nggak saya apa-apain. Udah biar aja lah orang bersuara, ya kan? Mana ada mau kita take down? Enggak, dirty vote biarin aja. Yang nyerang Prabowo Gibran di take down nggak? Gini, kalau kritik nggak kita take down. Tapi kalau udah caci maki, fitnah, ujaran kebencian, sikat. Nggak berhak itu ada di ruang digital kita. Bayangin coba, fitnah, ujaran kebencian, caci maki, masuk layak kita biarkan di ruang digital kita. Termasuk ke paslon lain ya Mas? Termasuk paslon lain. Bukan cuma untuk Betul. kepentingan Prabowo Gibran ya? Oh iya, itu yang tadi tugas saya di menjaga pemilu damai. Gitu loh. Bisa ya Mas memisahkan? Kan kita selalu pikir selama kita jernih kita bisa pilah itu. Ini biar bayangin kurang tajam apa kritik atau panas apa kritik dirty vote. Tidak dirty vote. Dituduh macam-macam Pak Jokowi. Tapi saya nggak mau take down, biar aja lah. Namanya orang bersuara. Gitu. Ada yang minta untuk take down Mas? Banyak. Saya yang meyakinkan mereka, tapi saya yakinkan pakai data juga. Apa-apa. Dari koalisi ada ya Mas? Semua lah, semua kepentingan politik pendukung 02 juga banyak. Kenapa nggak kamu take down? Akhirnya saya jelaskan dengan data.
nggak apa-apa. Itu yang nonton cuma 2 sampai 5 menit. Berarti nggak ditonton semua. Yang nonton semua intelektual doang, nggak pengaruh ke rakyat. Itu. Dan itu bagus juga kan buat pendidikan politik, nggak Wah, apa-apa nggak dong, apa-apa. ya Mas ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Mas Muni, kalau tadi Mas Muni sudah menjelaskan bahwa tidak pernah berharap gitu ya untuk jadi menteri di pemerintahan Pak Jokowi. Kalau di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, meskipun yakin ya, apakah nanti akan bentuknya menteri lagi atau posisi lain atau apa Mas Saya Muni? nggak tahu itu hak Harapannya. itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Gitu loh. Saya mau terima aja lah. Udah ada tawaran-tawaran nggak? Bukan, lah orang kita udah jadi menteri, apalagi sih yang kita cari gitu. Kan biasanya Kalau udah masih jadi- dipercaya bagus. Udah jadi jalannya. menteri di pemerintahan ini biasanya kan mau lanjut lagi Mas. Iya, kalau kita masih dipercaya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, gitu aja. Jadi sisa waktu yang ada ini jadi Ini kesempatan buat gini loh, menunjukkan 5 kinerja bulan ini, sebaik-baiknya nggak? saya bilang 5 bulan ini waktu yang kalau dibilang pendek, tapi bilang panjang. 5 bulan ini kita masih bisa menyelesaikan banyak hal kok. Misalnya saya mau target pusat data nasional atau nasional data center bisa selesai di bulan Agustus. Gitu loh. Nasional data center pertama Indonesia di Cikarang. Jadi negara ini, pemerintah ini punya pusat data nasional sendiri. Itu Agustus 2024 diresmikan. Banyak hal kan, gitu loh. Masih bisa kita capai dalam 5 bulan ke depan gitu. Oke. Yang lagi kontroversial soal undang-undang penyiaran. Nah, Gimana peran Kominfo itu dari Gini. insan pers sudah protes semua Mas Muni. begini, banyak langsung teman-teman media juga tanya ke saya, wartawan tanya ke saya, ini gimana Pak Mendo? Kita jelaskan dulu posisinya. Satu, undang-undang penyiaran itu tahun 2022 kalau 2002. Jadi memang sudah hampir 20 tahunan masa berlakunya, yang memang perlu ada beberapa revisi, penyesuaian dan sebagainya. Karena memang ada beberapa perkembangan teknologi baru yang juga berkembang. Sehingga perlu ada adjustment kan? Oke, itu dulu. Kedua, undang-undang penyiaran ini adalah inisiatifnya DPR. DPR. Dan sampai sekarang saya juga ditanya, ini gimana undang-undang penyiaran? Mas, saya bilang saya belum terima draftnya. Kalaupun saya terima draftnya, itu masih dalam bentuk yang saya nggak tahu itu asli apa enggak, gitu loh. Yang dibilang tadi banyak poin-poin kontroversi, gitu loh. Saya dapat, saya kaji, memang banyak poin-poin kontroversi. Cuman kan saya dalam posisinya ini draft bener apa enggak, iya kan? Siapa tahu hoax, bukan itu draftnya kan? Itu juga yang kami terima. Iya, Mas. Benar enggak. kok itu draftnya. Ya, iya makanya kita kan yang mesti bulan Maret. Ya kita mesti tanya balik, ini bener nggak nih draftnya mesti ditanyain dulu ke pembuatnya. Ini draft kalian bukan? Mesti saya tanya dong. Iya kan? Gitu. Jadi kalau pandangan Mas Muni soal pasal ini deh, larangan tayangan eksklusif jurnalisme investigasi itu kan yang paling banyak diprotes. Oh, itu ngawur insan itu. pers. Cara berpikirnya ngawur. Ngawur. Ya? Gimana mau berkualitas kalau nggak investigatif? Maksud saya ini bukan ngawur lagi, ini yang buat dia nggak paham. Di satu sisi kan kita perlu jurnalisme yang berkualitas. Masa untuk berkualitas dilarang investigasi? Kan ngawur. Itu sengawur-ngawurnya ngawur tuh. Kepentingan siapa ini? Saya Mas nggak Muni? tahu. Kita lagi selidikin. Aha. Ini jurnalisme tanpa investigatif ini lah orang sekarang sosial media di mana-mana netizen aja bisa investigasi kok. Iya. Masa jurnalisme investigasi dilarang? Iya kan? Ngawur ya Mas ya. Menurut saya ngawur. Jadi harus diapain dong? Ya pasti kita tolak pasal itu. Tolak ya? Iya dong. Benar ya Mas Muni? Udah ya? pasti dong. Gimana sih jurnalisme berkualitas ya harus investigasi. Bukan karena ini ya Mas Muni. Ada pesanan karena ada yang terganggu dengan berbagai produk jurnalisme investigasi terutama yang terkait dengan berkaca di pemilu 2024. Yang kebanyakan itu Gini, menyoroti pemerintah, menyoroti Presiden Jokowi. kalau keberatan dengan produk jurnalistik itu kan ada Wadahnya. Kita juga harus akui, saya nggak usah sebut ya, itu banyak media yang ternama, saya nggak usah sebut medianya, itu juga ngawur. Saya langsung ngomong ke mereka, kalian menurunkan rendahan kalian sendiri, data kalian ngawur semua kok. Saya bilang, kalian bilang investigasi satu sumber, ngawur semua, gitu loh.
Gitu Apa loh. contoh yang paling ngawur menurut Mas Ya Muni? banyak, misalnya contoh Bu Ana pengen Mas Gibran jadi cawapres, gimana? Ngawur kalian. Saya bilang orang Pak Prabowo yang mau Mas Gibran, bukan Bu Ana. Artinya banyak sumber-sumber yang nggak valid, mereka seolah-olah berkedok jurnalisme berkualitas. Tapi bukan karena itu kan, akhirnya ini Bukan, tiba-tiba muncul pasal bukan. larangan tayangan. Saya udah tanya ke Pak Jokowi, Pak ini di media ini begini-begini terus. Pak Jokowi ketawa aja, biar aja Mas, gitu loh. Dan kita udah sadarkan media tersebut. Dalam berbagai kesempatan dia ketemu ke saya gitu, atau saya datang ke tempat media mereka, saya udah sadarkan. Kalian ngurus ke rakyat maunya yang ini kok, gitu loh. Artinya apa? Kalian kan udah lebih nggak berpengaruh dong. Iya kan? Oke, tapi balik lagi Mas Muni, berarti nanti kalau ketika pemerintah diminta untuk menyikapi soal revisi undang-undang penyiaran ini, pasal-pasal yang kontroversial akan ditolak ya? Pasti kita tolak. Ada beberapa sih, kita lagi inventaris masalah, daftar inventaris masalah. Kita lihat, oh ini nggak sesuai ranahnya gitu. Gitu. Bukan ini kan mau nyudutin Pak Jokowi lagi, seolah-olah Pak Jokowi yang mesen Mau pasal. memberangus Enggak. kebebasan Pak Jokowi itu sangat pers. sadar kebebasan rakyat, kemerdekaan rakyat untuk berbicara itu harus kita jaga. Kalau untuk Cuma kalau rakyat maki-maki, rakyat fitnah, rakyat apa? Netizen fitnah, caci maki, ujaran kebencian, ya kita selesaikan aja. Kontennya, bukan orangnya. Iya kan? Kita nggak mau menyelesaikan itu di ranah hukum, tapi kontennya nggak boleh. Kalian fitnah-fitnah doang buat apa? Iya kan? dan di pemerintahan Prabowo Gibran juga akan tetap seperti Loh, itu. iya ya, Mas? dong. Tidak akan membungkam kebebasan pers. Gini loh, kita harus menjaga kemerdekaan pers karena demokrasi itu memerlukan kritik dan otokritik. Sehingga kebebasan pers ini harus kita jaga gitu. Tapi kan kita juga bisa membedakan mana kebebasan pers, kemerdekaan bersuara dengan caci maki, fitnah, ujaran kebencian. Masa nggak bisa bedain itu? Iya kan? Gitu. Kalau kebun binatang atau apapun, nah ini udah ujaran kebencian nih, nggak boleh ada. Begitu. Tugas yang Mas Muni ingin selesaikan sebelum habis masa jabatan sebelum 20 Oktober itu apa Mas Muni? Prioritasnya? Prioritasnya adalah kalau yang fisik adalah kita mau menyelesaikan National Data Center, pembangunan pusat data nasional supaya bisa kita selesaikan di akhir Agustus ini atau sebelum Oktober. Yang kedua adalah beberapa hal yang menjadi isu concern masyarakat, termasuk soal judi online, Iya. pornografi anak. Kita ingin meletakkan fondasi yang kuat. Ketiga, kita sedang merumuskan langkah-langkah untuk bagaimana transformasi digital kita ini menjadi lebih baik di masa datang. Karena apa? Dari data seluruh negara di dunia itu belanja TIK-nya, teknologi informasi dan Komunikasi? komunikasi ini, TIK ini, misalnya Amerika 2% dari GDP-nya, Singapura 5% dari GDP-nya, Cina 2% dari GDP-nya, Indonesia baru 0,5% dari GDP-nya. Kalau kita mau jadi negara maju, pendorongnya kan masih digitalisasi, teknologi, AI, artificial intelligence, IoT dan sebagainya. Nah ini harus didorong supaya konsentrasi itu bisa kita wujudkan, gitu. Paling nggak platformnya udah kita siapkan. Meletakkan fondasi itu ya. Iya. Yang soal judi online itu bagaimana? Maksudnya gimana? Meletakkan fondasi untuk memberantas judi online itu seperti apa, Mas? Gini, judi online ini kan prinsipnya borderless, transnasional, sehingga pemberantasan judi online ini harus melibatkan seluruh stakeholder, kementerian dan lembaga. Bukan cuma Kominfo doang, tapi kepolisian, aparat penegak hukum, OJK, BI, Kementerian Luar Negeri, semuanya harus terlibat. Gitu. Diplomasi kita ke luar negeri, karena servernya di luar negeri. Gitu loh. Dan selama ini sulit karena apa, Mas? Ya karena teknologi. Tapi yang pasti teknologi dia pindah lagi, ditutup, pindah lagi, bukan sulit. Ya emang gitu aja. Kurang cepat kita ya? Enggak, kita kejar terus. Tapi ya kayak nyamuk lah. Iya kan? Ada nyamuk kan nggak bisa kita berantas total gitu loh. Tapi yang pasti komitmen kita terhadap pemberantasan judi online ini kan kuat. Nah, kan tracknya dua, literasi di masyarakat, bahaya judi online. Kedua, secara kewenangan kita memang tutup gitu loh. Karena apa?
judi online ini mengganggu ekonomi keluarga. Banyak orang bercerai karena judi online, dan judi online punya punya adik namanya pinjol ilegal. Kalau judi minjem, pinjolnya legal, kalau legal nggak mungkin. Karena kalau yang ilegal lebih cepat. Nah, ini juga harus kita tutup. Gitu. Itu satu lingkaran ya. Ini lingkaran setan. Begitu. Oke. Dan terakhir Mas Muni, kelanjutan proyek BTS gimana Mas? BTS 4.990 BTS yang kemarin bermasalah itu sudah kita selesaikan. Tinggal sekitar 600-an di daerah Papua yang kita harapkan di semester ini bisa kita selesaikan. Selesai dalam arti pembangunannya sudah selesai, sudah berjalan? Yang 4.990 sudah diresmikan sudah presiden. sudah dinikmati oleh masyarakat, seluruh masyarakat. tinggal 600-an ini. Tinggal 600 di daerah Papua, khusus Papua. Itu memang Papua harus diakui geografisnya menantang, pegunungan, keamanan gitu loh. Tapi yang di luar Papua beres semua, udah beres semua. Bisa selesai gak Mas yang 600 ini? Bisa. Sebelum 20 Oktober? Mungkin tantangannya adalah karena geografisnya ya, gunung, terus nggak ada penduduknya, ya perubahan perencanaan ini gitu loh. Tapi dengan teknologi baru kan, teknologi satelit misalnya kan, jangan-jangan solusinya bukan BTS di Papua, udah kasih akses satelit aja. Gitu loh. Jadi masih mungkin dievaluasi Masih ya, mungkin. pembangunan proyek Gini, BTS di Papua. Karena gini, kan concern kita pada akses konektivitas itu kan menjadi prioritas kan. Karena kan sekarang sinyal itu haknya rakyat, Oke. bandwidth itu haknya rakyat, gitu. Akses konektivitas itu haknya rakyat, sehingga rakyat berhak menerima layanan itu dan pemerintah harus wajib hadir, negara harus hadir. Nah, karena itu pilihan teknologi. Kita tahu kan Indonesia ini negara yang kondisi geografisnya sangat menantang, nggak ada negara kondisi seperti kita 17.500 pulau, ada gunung, ada laut, ada pulau-pulau, bayangin coba. Ya kan, sehingga pilihan teknologi harus kita mantapkan untuk mewujudkan itu semua. Misalnya fix, broadband, pakai kabel, fiber optik, nah, itu kan untuk kota. Wireless, satelit. Gitu. Tapi pokoknya selama kita optimis harusnya bisa diwujudkan. Amin. Oke. Mas Muni, tidak terasa sudah banyak ya yang kita bahas, dari Mas Muni sebagai Ketum Projo sampai sebagai Menkominfo. Terakhir, karena Mas Muni si paling Jokowi, pengen nanya aja terakhir nih Mas Muni. Apakah juga nanti Mas Muni dan teman-teman Projo tetap akan jadi tim suksesnya Pak Jokowi kalau misalnya Pak Jokowi running sebagai Ketua Umum? Ya kita kan pendukung Jokowi, jadi Pak Jokowi jadi apapun kita dukung. Gitu. Yang pasti kan Pak Jokowi udah nggak bisa jadi presiden lagi, kan udah 2 periode. Itu nggak ada masa expired ya? Nggak. Mendukung Pak Jokowi itu sampai kapan nggak ada ya Mas? Ini karena Kan bosnya sekarang apa masih Pak Jokowi atau sudah ganti jadi Pak Prabowo? ya tunggu dilantik. Gitu. Karena kita kan bonding sama Pak Jokowi, kayak 2 keping mata uang. Dan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga begitu. Bakal langgeng tuh Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Loh, kenapa nggak langgeng? Kalau yang nggak langgeng kan yang pengen ngomporin. Kalau saya sih harusnya ya merasa nggak ada yang perlu buat perdebatan. Orang kan ngadu domba terus, usaha ngadu domba Jokowi Prabowo, Prabowo Jokowi. Ada ya? Ada lah. Banyak Mas. Loh, banyak dan kita tahu kok siapa orangnya, motifnya apa, gitu loh. Supaya eksis, ngadu domba terus. Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini solid, bonding, mana? Sulit itu dilepaskan, sekarang diganggu-ganggu. Pak Jokowi sama Prabowo ini kan koalisi 2024 kan Jokowi Prabowo. Gimana? Mau diadu domba, mau koalisi tapi jangan ada Pak Jokowi, lo gila aja lo, ada anaknya jadi wapres. Gimana? Hah? Loh, Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini pasti satu karena anaknya Pak Jokowi jadi wapresnya Pak Prabowo. Maksudnya berbeda politik gimana sih? Tapi Pak Jokowi bakal masih bisa ini gak ya Mas Muni, ngasih saran atau kata orang kan cawe-cawe gak ya nanti kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden lagi? Cawe-cawe itu kan bahasa cynical ya. Nah sekarang gini, demokrasi ini kan mensyaratkan setiap warga negara boleh berpartisipasi, berpendapat, bersuara. Lah orang mantan presiden maksud berpendapat nggak boleh. Cawe-cawe ini kan bentuk cynical. Gitu loh. Cawe-cawe itu kalau
bukan wewenangnya. Kalau bersuara, saran, berpendapat, jangankan mantan presiden, rakyat juga boleh. Mbak Sylvia juga boleh bersuara. Aspirasinya begini, ya soal didengerin nggak didengerin, setuju nggak setuju soal lain kan. Iya, terserah presidennya Iya, nanti tapi ya. kan bukan pengertiannya cawe-cawe. Bahasa cawe-cawe ini menurut saya terlalu sinikal lah, gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah cawe-cawe menurut Mas Muni. Kalau dia nggak diminta pendapat, dia nggak mau berpendapat. Gitu. Kan orang berpendapat bisa dimintain pendapat, bisa dia ingin ini ya. Jangan-jangan yang apa cerita cawe-cawe pengen cawe-cawe tapi nggak mampu. Nah, gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Menteri Menkominfo atau Mas Budi Aristiadi, Mas Muni, terima kasih ya sudah hadir di podcast Si Paling Kontroversi. Sukses terus buat Mas Muni di Salam pemerintahan sehat. Jokowi maupun di pemerintahan berikutnya. Salam sehat. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di Si Paling Kontroversi berikutnya.